Halo teman-teman, kali ini spesial sekali teman-teman ya. Kita membahas lagi mengenai gugatan di Mahkamah Konstitusi ya. Rakyat Indonesia ini segitu hopelessnya, segitu susahnya mencari keadilan ya, sampai harus menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Sampai undang-undangnya yang mau kita ganti ya, saking sulitnya kita mencari keadilan. Bagaimana rakyat kecil, rakyat kelas menengah ke bawah yang nggak ngerti hukum teman-teman ya. Boro-boro mau ke Mahkamah Konstitusi ya, ditempeleng 1 miliar aja langsung jongkok di hadapannya si petugas pajak ya. Nah, hari ini teman-teman kita menghadirkan dua ahli hukum teman-teman ya, dua ahli hukum di dunia persilatan pajak di Indonesia ini yang sudah sangat terkenal. Yang pertama, Bapak Cuaca Teger. Halo Pak Cuaca, apa kabar nih Pak hari ini Pak? Halo, selamat siang, kabar baik semua, sehat semua. Ah, Baik, terima kasih Pak Cuaca sudah hadir bersama kita ya. kasih. Pak Cuaca adalah pihak atau kuasa dari pihak yang melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, teman-teman ya. Ini mengenai pasal 36 ayat 1 huruf B yang akan kita bahas nanti. Dan kita juga spesial mengundang ahli hukum terutama di bidang perpajakan untuk kita semua teman-teman ya, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, apa kabar? Sehat hari ini Pak? Sehat, Awan. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Cuaca. Terima kasih Pak Ray, terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Cuaca, terima kasih Pak Rey sudah hadir bersama kita ya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman masih belum tahu ya bahwa Pak Cuaca dan rekan dan juga tim berserta wajib pajak menggugat pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP ya. Mungkin sebagai pembukaan saya akan kasih tahu teman-teman dulu apa isi pasal 36 ayat 1 huruf B, yaitu ini ya. Pasal 36 itu ayat 1, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak dapat melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, poin B inilah, huruf B ini yang sedang digugat oleh Bapak Cuaca dan kawan-kawan bahwa dia Ditjen Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Yang mana di dalam sejarah Indonesia Merdeka sudah pasti ditolak dong ya. Semua permohonan wajib pajak sudah pasti ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak ya. Nah, ini yang mau digugat atau sedang digugat oleh teman-teman berserta Pak Cuaca. Nah, saya mau tanya kepada Pak Cuaca nih. Apa sih Pak latar belakang diujinya pasal 36 ayat 1 huruf B di Undang-Undang KUP ini? Jadi kalimat tersebut nih mau diapain nih? Apakah frasanya yang mau diubah atau seluruh batang tubuhnya mau dibatalkan? Kalau mau diubah, apa yang mau diubah? Mungkin boleh dijelaskan kepada kita supaya lebih dapat informasinya Pak. Silakan Pak Cuaca. Ya, terima kasih Pak Awan, terima kasih Pak Ray. Ya, latar belakang digugatnya ketentuan pasal 361B, huruf B Undang-Undang KUP ini adalah karena banyak wajib pajak, khususnya klien kami lah katakan, yang mengajukan pembatalan SKP karena sudah pernah keberatan, kalah, sudah pernah banding, kalah, lalu diajukan pembatalan karena dirasa ada yang salah, ya, dirasa ada yang salah. Nah, diajukan pembatalan menggunakan pasal 361B Undang-Undang KUP, ya. Ternyata Dirjen Pajak mengembalikan permohonan pembatalan ini. Mengatakan Anda tidak bisa lagi mengajukan pembatalan 361B karena dulu Anda sudah menggunakan hak Anda di keberatan, katanya. Lah, jadi pertanyaan, yang dipermasalahkan dulu di keberatan itu adalah materi A, di pembatalan kan materi B yang kita permasalahkan. Lah, kok materi B tidak bisa dipermasalahkan gara-gara udah mempermasalahkan di materi A? Ah, begitu. Berbeda, dalam hal berbeda. Jadi akhirnya dikembalikan. Nah, dikembalikan oleh DJP. Lalu kita gugat ke pengadilan pajak surat pengembalian permohonan pembatalan tersebut. Ya, digugat ke pengadilan pajak. Di pengadilan pajak ada 4 macam putusan yang berbeda dalam menyikapi gugatan ini. Ya, ada ditolak. Ya, artinya ditolak bahwa DJP sudah benar mengembalikan. Nah, ada lagi menyatakan tidak diterima. Nah,
ini bukan keputusan, pengembalian ini bukan keputusan, katanya. Kenapa bukan keputusan? Karena dari awal tidak bisa memang itu diajukan lagi permohonan pembatalan, katanya. Nah, tidak diterima. Kemudian ada lagi dikabulkan. Alasannya dikabulkan adalah memang yang dipermasalahkan di pembatalan ini berbeda dengan di keberatan, ketika di keberatan. Jadi tiga ini putusan yang berbeda-beda, tetapi kebanyakan memang menolak. Ya, menolak artinya banyak menolak, pengadilan pajak banyak menolak. Nah, lalu kita gugat ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Ini kan rasa ketidakadilan ya. SKPKB ini kan ada dua macam undang-undang yang terkandung di dalam SKPKB. Undang-undang apa itu? Undang-undang KUP dan undang-undang materinya. Undang-undang PPH dan undang-undang PPN. Itu yang terkandung di dalam satu kesatuan di SKPKB. Ya. Jadi kalau undang-undang ini diterapkan kepada masyarakat dan menimbulkan kewajiban bagi masyarakat, masyarakat juga harus berhak mendapatkan perlindungan terhadap kebenaran penerapan semua pasal-pasal itu. Lah, kok dikembalikan? Berarti masyarakat tidak dapat dibenarkan menggugat, misalkan terjadi penyalahgunaan di dalam pemeriksaan dan segala macam, dengan alasan sudah diperiksa materinya. Itu tidak begitu hukum. Nah, oleh karena itu kita uji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, apa pokok uji ke Mahkamah Konstitusi? Ya, itu begini. Sederhananya begini kita katakan. Awalnya tadi kan kita bicara ke DJP kan kita mengatakan pasal 36 ini warna hitam. Begitulah kira-kira ya. Warna hitam. Karena warna hitam maka bisa diajukan pembatalan walaupun sudah pernah keberatan. Dikembalikan oleh DJP. Oh, tidak, ini pasal 366 ini warna merah. Katanya, oke. Kalau memang warna merah, kita gugat ke MK. Kita buatkan ke MK. Yang mulia, MK, pasal 36 ini warna merah. Kita balik, dalil terbalik. Pasal 36 ini warna merah. Karena warna merah, maka dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada kepastian hukum dan keadilan. Nah, datanglah MK, dia panggillah pemerintah sama DPR. Bagaimana keterangan kalian berdua? Nah, kan begitu ceritanya nih. Nah, itu kira-kira latar belakangnya, Pak. Jadi artinya bahwa ada dibatasinya hak perlindungan hukum bagi wajib pajak. Itu latar belakangnya, Pak Awan. Iya, Pak. Nah, silakan, Oke, Pak. siap. Terima kasih Pak Cuaca informasinya ya. Jadi eh, teman-teman yang mungkin belum nangkap ya, mungkin boleh diputar ulang dari awal videonya ya, karena tadi sudah sangat jelas sebenarnya. Cuman kalau orang awam mungkin pelan-pelan nih mencerna nih. Jadi intinya eh, surat jadi intinya adalah pasal 36 itu mengatakan bahwa wajib pajak punya hak untuk memohon pembatalan. Tetapi oleh DJP dibilang tidak punya hak lagi dengan alasan sudah pernah mengajukan keberatan. Ya. Nah, sekarang kembali ke pasal 36 tersebut. Jadi yang sedang Bapak mintakan oleh DJP itu apa nih Pak yang sedang dimintakan oleh DJP? Apakah frasanya? Apanya nih yang mau diubah? Ya. Yang kita mau ubah adalah surat ketetapan pajak yang tidak benar ini. Ini frasa. Frasa surat ketetapan pajak yang tidak benar, yaitu surat ketetapan pajak yang tidak benar menurut Undang-Undang KUP dan atau Undang-Undang PPH PPN. Nah, ini. Jadi tidak benar ini harus diperluas. Jadi termasuk juga tidak Hmm. benar menurut Undang-Undang KUP, tidak benar menurut Hmm. Undang-Undang PPH. Kan bisa juga karena di dalam SKP itu ada dua undang-undang yang terkandung di dalamnya. Hmm. Nah, gitu. Jadi
frasanya tidak benar menurut undang-undang apa gitu. Tetapi Pak, dengan petitum itu apakah menjadi membuka hak WP untuk melakukan gugatan walaupun sudah melakukan keberatan? Membuka, membuka peluang bagi wajib pajak untuk pembatalan sekalipun dia sudah keberatan. Nah, jadi sekarang permasalahannya di situ adalah apakah memang frasa tadi cukup atau tidak cukup Hmm, untuk menampung demikian. Nah, apakah memang perlu ditambahi apa tidak perlu ditambahin. hmm, Nah, jadi kembali kepada eh, DJP ataupun Mahkamah Konstitusi, apakah memang tidak benar ini sudah meliputi dua undang-undang itu? Tidak benar menurut undang-undangnya. Jadi undang-undang KUP, undang-undang PPH, PPN. Nah, hmm, jadi di situ kan tidak benar menurut di situ kan tidak disebutkan tidak benar menurut undang-undang PPH. Nah, jadi itu pemaknaan tidak benar itu menurut undang-undang apa? Jadi di situ apakah cukup atau memang belum cukup? Itu kita minta pertegas kepada Mahkamah Konstitusi. Bisa saja nanti Mahkamah Konstitusi mengatakan itu sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi ditegas. Oleh karena itu dalil saudara ditolak. Karena itu sudah cukup. Karena dalil saudara ditolak, artinya apa? Dalil pemohon ditolak, artinya dalil DJP mengembalikan itu sebenarnya tidak berdasar menurut hukum. Karena dalil DJP yang kita gunakan di dalam untuk menguji pasal 36 ini. Nah, itu dia. Itu namanya Kalau dalil terbalik. Sering dikatakan di istilah dalil terbalik. oke, oke, Nah, oke. Jadi kalau boleh saya bilang sebenarnya Bapak kalah ataupun menang, Bapak akan menang karena positanya akan mendukung Bapak. iya, artinya di situ kalau dikabulkan permohonan ini justru kalah, justru Hmm, kalah. Kena kalahnya di mana? Kalau menang dia berarti mulai berlaku ke depan eh, hari ini ke depan sejak tanggal putus sampai ke depan ya. Kalau sedangkan kalau tanggal putus sampai ke belakang tidak berlaku. Itu sudah benar hmm, DJP. Ah, jadi kalah kita. Sedangkan kalau hmm, itu ditolak, kalau nanti MK menolak, berarti menang. Berarti dari awal memang interpretasi tidak benar itu adalah meliputi Undang-Undang PPH, PPN, dan Undang-Undang KUP. Jadi mencangkup semuanya. Itu beda hmm. dia. Jadi oleh karena itu sebenarnya kita ingin ini ditolak bahwa ternyata ternyata tidak benar itu tidak benar meliputi Undang-Undang KUP, tidak benar menurut Undang-Undang PPH, dan tidak benar menurut Undang-Undang PPN. Sudah komplit di situ. Itu Hmm. sebenarnya. Jadi artinya kalau ditolak berarti alasan dalil kita tidak beralasan menurut hukum. Apa artinya ada dalil kita tidak beralasan menurut hukum? Artinya adalah dalil pajak DJP tersebut salah. Oke. Dalilnya Sebentar salah Pak. mengembalikan itu. Iya, Pak. Sebentar Pak. Dalilnya DJP itu apa? Ya, dalilnya karena sudah pernah keberatan tidak bisa lagi pasal 36. Kan Ya, itu tadi. kan sudah keberatan tidak bisa mengajukan pasal 36 ayat 1 huruf B ini, apa hubungannya dengan makna frasa tidak benar ini? Ya, apa hubungannya dengan frasa tidak benar? Jadi eh, tidak benar tersebut hanya dilihat DJP undang-undang materi saja. Hmm, Padahal di situ ada juga tidak benar menurut undang-undang KUP. hmm. Itu dia. Jadi Oke, oke, baik. Oke, teman-teman pelan-pelan ya teman-teman ya. Nanti juga kita minta pendapatnya dari Pak Rey. Nah, sekarang kita lanjut ke Pak Cuaca. Jadi ya, menurut kemarin Pak Cuaca sudah sidang berkali-kali ini ya, sampai sidang terakhir sudah DPR dan pemerintah dipanggil kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan. Nah, sudah. kita fokus kepada DPR. Pada sidang terakhir kemarin, apa pendapat DPR di MK kemarin, Pak? Ya, pendapat DPR sangat menarik, ya, sangat menarik sesuai dengan keinginan kita sebenarnya. Eh, bisa kita share screen kali ya, atau gimana? Oh, oke, siapa? Coba saya Ya. cari.
Saya Sangat share menarik, screen. sangat menarik. Hmm, Jadi oke. dengan ini kita akan tahu hak-hak kita ya. Hmm. Nah, kami bacakan ya. Ini nomor satu ya. Kata DPR, Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang huruf B Undang-Undang KUP ini harus dipahami sebagai ketentuan yang membuka ruang koreksi terhadap SKP yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memperkuat jaminan perlindungan hukum ini dan kepastian hukum bagi wajib pajak karena juga memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus selalu menunggu putusan pengadilan pajak. Jadi apa artinya ini? Ya, artinya adalah memang pasal 36 ayat 1 huruf B ini adalah untuk mengkoreksi SKP yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan perundang-undangan perpajakan ada 3 macam, KUP, PPh, PPN. Nah ini dia, berarti KUP pun masuk ke perundang-undangan ini. Nah ini pendapat DPR. Lalu lebih menarik lagi dari DPR, Pak. Eh, Kesimpulannya yang kedua. Ya, kesimpulannya yang kedua. Ini kesimpulannya yang kedua. Ini menarik, lebih tegas lagi DPR. Kami bacakan. Konstruksi hukum perpajakan di Indonesia telah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk melakukan upaya hukum dan upaya administrasi terhadap SKP. Dan ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP merupakan mekanisme upaya tambahan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada wajib pajak selain upaya keberatan. Oke. Nah, saya, Oke. apa tanggapan kita? Kita lihat. Oke. Ini membuktikan pasal 36 ayat 1B ya Undang-Undang KUP merupakan mekanisme upaya tambahan atas upaya administrasi selain keberatan. Dengan demikian, upaya keberatan tidak boleh menghilangkan upaya tambahan tersebut. Nah, jadi pendapat DPR ini berlawanan dengan praktik DJP selama ini yang selalu menghilangkan upaya tambahan tersebut karena sudah mengajukan keberatan. Oleh karena saudara telah mengajukan keberatan, upaya tambahan hilang katanya. Kan padahal tambahan ini. Nah, ini dia. Nah, menarik kan? Dapat kita Hmm. jawaban dari DPR dengan menguji ke MK. Kita lebih tegas lagi. Ya, kita lebih jelas lagi, tegas dan jelas. Ternyata ada upaya tambahan. Berarti ya setiap ada kesalahan selalu dapat diperbaiki, dilakukan upaya hukum, ya, untuk mendapatkan kepastian hukum. Jadi tidak boleh dikembalikan. Kalau dikembalikan berarti menghilangkan upaya tambahan tersebut. Nah, itu saya melihat pendapat DPR ini, Pak Awan. Hmm. Hmm. Oke. Bagus, bagus, Pak. Oke, jadi ini sudah terang benderang ya, DPR sendiri sudah menyatakan bahwa pasal 36 ayat 1 huruf B ini adalah tambahan selain dari keberatan. Artinya Nah, orang yang sudah keberatan ataupun belum keberatan ya boleh-boleh saja pakai pasal 36 ayat 1 huruf B. iya. Nah, pendapat Bapak sendiri bagaimana nih selaku penggugat atau pemohon terhadap pendapat DPR ini? Oke, pendapat saya berarti benar kami mengajukan permohonan pembatalan ke DJP selama ini. Ya, benar kan? Yang dikembalikannya itu berarti salah. Yang dikembalikannya berarti salah. Lalu kesalahan itu kami gugat misalkan ke pengadilan pajak. Ya, pengadilan pajak harus mengerti ini upaya tambahan nih. jangan jangan lagi hilangkan hak hak upaya tambahan ini. Pembentuk undang-undang kan sudah memberikan upaya tambahan, kok hilangkan? Wah, ini dia. Karena dihilangkan apa katanya? Untuk menjaga penerimaan. Kalau nanti wajib pajak berulang kali mengajukan pembatalan, bagaimana? Tanpa terbatas katanya. Pasti terbatas. Karena pasal yang diterapkan di dalam SKP itu terbatas. Ya. Kalau terbatas berarti upaya hukumnya pun terbatas juga. Ada pasti batasnya. Nah, jadi ya berikanlah perlindungan hukum kepada masyarakat, bukan mengurangi perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menjaga
penerimaan negara. Menjaga penerimaan negara ada pasalnya, yaitu pasal 29, wewenang pemeriksaan, pasal 13 menerbitkan SKPKB, pasal 43A buper, dan pasal seterusnya 44 itu penyidikan. Nah, ini namanya perlindungan terhadap penerimaan negara. Kalau pasal 361B perlindungan terhadap hak wajib pajak. Jangan dikurangi perlindungan kepada hak wajib pajak untuk menjaga penerimaan negara, digeser ke penerimaan negara. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu pendapat saya, Pak Awan. Baik, siap. Terima kasih Pak Cuaca ya. Teman-teman yang sudah nonton video ini diulang lagi teman-teman ya, karena pelan-pelan nih mesti dipahami nih secara konstruksi hukumnya ya. Janganlah hak wajib pajak dikecilkan hanya untuk melindungi potensi penerimaan pajak gitu ya. Luar biasa ini kalimatnya. Nah, kita lanjut sekarang kepada Pak Rey nih. Pak Rey selaku ahli hukum ya, terutama di bidang perpajakan. Bagaimana nih Pak, secara kelembagaan apa yang harus dilakukan oleh hakim-hakim di pengadilan pajak dan juga oleh DJP nih terhadap keterangan DPR tersebut? Nggak usah nunggu putusan deh, keterangan DPR aja deh sudah terang benderang. Seharusnya bagaimana nih hakim PP dan DJP langsung bisa menanggapi terhadap keterangan DPR ini, Pak? Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Wan. Terima kasih juga pada Pak Cuaca nih yang sudah mengangkat isu ini untuk didiskusikan secara publik ya. Ini adalah bagian daripada mengedukasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu adalah perintah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Wow. ya. Jadi tentunya saya harus menyampaikan dulu bahwa ada cara berpikir yang mungkin belum sinkron ya oleh hakim-hakim pengadilan pajak dan termasuk juga oleh Dirjen Pajak dan jajarannya ya. Kalau kita mau memaknainya dalam bahasa gamblang ya, ini ada gagal tafsir yang harus diluruskan ya. Nah, kenapa terjadi gagal tafsir? Karena gagal memahami normanya dengan baik ya. Kalau kita membaca norma itu terkesan mudah saja, Pak Awan ya. Begitu juga Pak Cuaca mungkin tahu. Terkesan itu mudah dipahami, tapi ternyata tidak mudah, apalagi mau dipraktekkan. Ya, maka kenapa perkara ini maju ke Mahkamah Konstitusi? Hanya untuk membuktikan apakah ada salah implementasi hukum atau memang ada salah norma hukum. Ya, itu kan yang mau diuji. Betul. Ya, tapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cuaca tadi, ya saya harus mengatakan bahwa norma yang diatur dalam keberatan pasal 25 itu memang berbeda dengan norma yang diatur di pasal 36 ya. Undang-Undang KUP sudah mengatur dengan jelas bahwa norma itu tidak saling membatasi ya. Nah, tafsirnya itu semakin tadi sempit dan gagal itu karena memang ada upaya untuk membatasi. Nah, pertanyaannya upaya membatasi itu datangnya dari mana? Nah, ini yang harus kita pahami dulu ya. Kalau upaya itu membatasi Pak Awan dan Pak Cuaca, maka untuk apa dibuat norma itu? Justru norma itu dibuat kan memberikan perlindungan hukum, ya, perlindungan hukum bagi wajib pajak dan juga bagi fiskus. Ya, tapi kalau itu dibatasi dengan alasan misalnya tadi yang saya dengar alasannya memberikan perlindungan hukum. Buat siapa? Tentu bukan buat wajib pajak. Karena yang dipersoalkan wajib pajak itu kan berbeda antara yang dipersoalkan di keberatan pasal 25 dengan pembatalan pasal 36. Lalu kenapa kemudian kenapa kemudian dikatakan tidak memberikan perlindungan hukum? Nah, ini kan yang harus dijawab juga ya oleh pemerintah khususnya yang mempunyai pendapat berbeda dengan DPR ya. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan adalah norma di pasal 36 itu ya bukan kemudian menjadi tanda petik hapus ketika norma pasal 25 itu sudah diatur. Ya. Nah, pembatasan itu adalah tafsir yang kurang tepat ya, apalagi bisa dibuktikan bahwa materi yang akan diuji itu adalah bukan materi yang sama. Menarik untuk saya cermati bahwa apa yang dimohonkan oleh pemohon di sini adalah frase tidak benar. Maksudnya tidak benar itu ya menurut
versi pemohon tadi yang katanya itu adalah versi DJP kan begitu ya. Nah, yang disebut tadi Pak Cuaca adalah merah kan begitu ya. Nah, yang tidak benar ini kan mau diuji secara menggunakan hukum formil maupun material. Nah, kalau selama ini pemahaman DJP, yang tidak benar itu hanya hukum material saja, ya. Misalnya tadi berkaitan dengan PPH atau PPN, kan begitu. Maka diajukanlah keberatan, begitu ya. Nah, jadi dengan demikian tafsir itu muncul, ya, yaitu membatasi, ya. Padahal sebenarnya apapun yang diajukan sepanjang berbeda, apakah itu formilnya, apakah itu materialnya, sepanjang itu berbeda, harusnya terbuka ruang untuk itu, ya. Jadi tidak dibatasi, gitu. Nah, pembatasan inilah yang menjadi persoalan, Pak Awan, ya. Karena di pasal 25 jelas disebutkan permohonan keberatan itu hanya diajukan terhadap materi dan peneliti keberatannya hanya menguji keberatan terhadap materi saja. Ya, jadi yang diuji dalam keberatan itu adalah ingin mengoreksi apakah nilai SKP itu sama, kurang, atau lebih. Hanya itu saja yang mau diperiksa. Sepanjang materinya sama. Ya, jadi kalau misalnya yang mau dikoreksi adalah yang mau diteliti ya dalam keberatan itu adalah misalnya PPH badan, misalnya pasal 29, ya kalau yang mau diteliti atau mau diajukan keberatan untuk diteliti itu, ya tentunya yang diperiksa ya hanya mengenai itu saja, kan begitu. Tapi kalau misalnya ada yang lain, misalnya PPN yang belum kemudian diuji di keberatan, boleh nggak diajukan pasal 36? Ya harusnya bisa, karena kan tidak berkaitan. Nah, kemudian juga ada ketentuan formil yang lain. Misalnya ada daluarsa, ya penerbitan SKP. Kan itu tidak diuji juga di keberatan, karena keberatan tidak menguji formalitas. Ya, itu juga bisa diuji. Nah, jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh DPR itu, ya saya sepakat sekali bahwa itu bukan merupakan pembatasan. Justru itu adalah norma yang memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk menguji hal-hal yang belum diuji. Nah, saya ingin menegaskan ada salah tafsir dari Dirjen Pajak dan juga Hakim Pengadilan Pajak, karena kan Hakim Pengadilan Pajak sebagian besar alumni Dirjen Pajak begitu ya. Ya, jadi kurang lebih gagal tafsirnya hampir-hampir mirip lah ya. Kan begitu, hampir-hampir sama kan begitu. Jadi mereka menafsirkan bahwa eh, alasan untuk mengajukan pembatalan itu karena sudah lewat waktu 3 bulan. Nah, ini penafsiran yang menurut saya kurang tepat. Ya, memang betul pengajuan keberatan itu diajukan 3 bulan. Ya, ketika sudah lewat, WP boleh mengajukan pembatalan. Tapi norma pasal 36 itu diundangkan sebenarnya bukan mengakomodir murni karena WP-nya lalai mengajukan keberatan, tapi itu justru ruang untuk menguji hal-hal yang belum diuji atau menguji ruang yang belum pernah dimohonkan. Kalau dimaknai sekedar untuk membantu WP karena WP-nya lupa, WP-nya lalai, gitu ya, WP-nya tidak disiplin, ya, saya rasa bukan itu maksud pasal 36 diundangkan, ya, tapi ada yang lebih substantif lagi dari sekedar lupa mengajukan keberatan, ya, tapi menguji hal-hal yang belum dimohonkan, yang belum diajukan, ya. Itulah ruangnya di sana. Sehingga dengan demikian, pasal 36 itu ya bukan menjadi hapus karena pasal 25 telah dilaksanakan. Jadi pasal 36 ini bukan bukan cadangan istilahnya begitu, bukan bemper. Nah, ini mungkin bahasa awam saya begitu ya, karena kan Pak Bukan ini kan bemper ya. subscribernya 90.000 orang, mungkin orang awam gitu ya. Jadi saya harus menjelaskannya pakai narasi awam gitu ya. Jadi itu bukan ruang hukum atau upaya administratif cadangan, bukan ya. Tapi memang itu diberikan kesempatan medianya seluas-luasnya apabila mau digunakan oleh wajib pajak. Jadi bukan bersifat alternatif, ya, bukan juga bersifat prerequisite. Prerequisite itu artinya begini, boleh diajukan sepanjang pasal 25 belum diajukan.
Nah, itu namanya prerequisite. Bukan seperti itu. Tapi pasal 36 itu terbuka lebar kalau wajib pajak mau menggunakannya sepanjang materinya berbeda. Materi apa? Tadi saya ulang lagi, ya materi formalitasnya, ya materi materialitasnya. Ya, sepanjang itu belum pernah dimohonkan dan belum pernah diteliti di keberatan. Ya. Nah, dengan demikian alasan daripada Dirjen Pajak atau Hakim Pengadilan Pajak yang katanya itu diundangkan untuk membantu WP mendapatkan keadilan karena lalai sudah lewat waktu dan juga karena alasan yang lain, yaitu alasannya adalah demi memberikan perlindungan hukum kepada WP itu tidak beralasan karena tidak logis di sini, tidak match gitu ya. Justru kalau Dirjen Pajak dan Hakim Pengadilan Pajak ingin memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak, maka hal-hal yang belum diuji, hal-hal yang belum diteliti seharusnya boleh dong diajukan. Ya, itulah esensi daripada memberikan perlindungan hukum. Bukan sebaliknya, justru mengkebiri ya atau mengurangi hak-hak untuk mengajukan hal-hal yang belum pernah dimohonkan atau belum pernah diteliti. Ya, mungkin itu pengantarnya, Pak Awan Ya, dan Pak Cuaca. terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Pak Re ya. Ini teman-teman lagi-lagi saya ingatkan ya, ini video sangat penting teman-teman ya. Kalau kurang ngerti coba diputar ulang lagi teman-teman yang nonton video ini ya. Jadi norma itu tidaklah saling membatasi ya. Mungkin teman-teman saya share screen ke teman-teman sekilas ya. Ini adalah pasal 25 mengenai keberatan dan banding. Ini adalah pasal 36 ayat 1 huruf B mengenai pembatalan. Ini adalah dua pasal yang berbeda dan tidak saling membatalkan. Katanya tadi Pak Rey ya, tidak saling menghapus, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih dahulu gitu. Jadi tidak bisa saling membatasi, tidak bisa saling membatalkan gitu loh. Tidak bisa satu upaya dihapuskan hanya gara-gara upaya yang ono, yang sana sudah dilakukan atau belum dilakukan, nggak bisa. Dan, DJP ini sering blunder ya, kok menghilangkan hak WP, kok malah dibilang memberikan perlindungan hukum pada WP ya, itu nggak masuk di akal dan nggak masuk di logika ya. Nah, sekarang lanjut ke Pak Cuaca nih. Jadi, pada sidang kemarin kan juga ada dipanggil pemerintah yang sudah ngeyel 1 kali nggak hadir kalau nggak salah ya. Betul, betul. Pemerintah Pemerintah kok nggak hadir ya? Ngapain aja lu kerjanya kalau nggak hadir ya? Tapi mungkin begitulah cara kerjanya DJP ya. Saya juga begitu, di sidang saya juga dia 1 kali tidak hadir ya, gitu, ngeyel terus. Nah, jadi apa pendapat pemerintah Pak waktu sidang kemarin? Apa kata mereka setelah mendengar keterangan Iya, DPR ini? ya, terima kasih Pak. Memang memang sempat kemarin pemerintah tidak hadir ya di MK itu, padahal kami sudah jauh-jauh datang, sudah mempersiapkan diri untuk hadir di persidangan. Ya, memang apalagi mereka memiliki peralatan dan perlengkapan sebenarnya ya. Sangat disayangkan juga tidak hadir. Jadi mestinya memang memberikan contoh ya. Pejabat-pejabatnya harus memberikan contoh lah. Nah, baik Pak. Terhadap pendapat keterangan pemerintah kemarin, pemerintah mengatakan pasal 25 itu pasal 25 Pak maaf sekali lagi, pemerintah mengatakan kalau mengenai prosedur gugatan itu pasal 23 katanya. Itu dibatasi 1 bulan. Kalau materi itu di keberatan 3 bulan masa waktunya. Lewat 3 bulan itu pasal 36 1B katanya. Nah, jadi pasal 36 1B itu hanya bisa materi. Oleh karena hanya bisa di materi, maka ketika sudah materi di keberatannya materi di keberatan dia materi, maka 36 1B tidak bisa lagi katanya. Jadi itu berarti pemerintah menganggap 361B itu adalah pilihan, bukan tambahan. Nah, kita tahu ya berarti dia mempersempit SKP tidak benar itu menurut apa? Menurut undang-undang materi cuma dia baca. Padahal undang-undang KUP juga diberlakukan kepada warga masyarakat. Misalkan terjadi penyalahgunaan wewenang pelaksanaan undang-undang KUP, apakah gara-gara sudah pernah keberatan maka penyalahgunaan wewenang tersebut menjadi kebal hukum? Kan nggak adil juga.
Ya, nggak adil. Inilah terjadi manipulasi pikiran, manipulasi interpretasi. Sehingga terhadap argumentasi keterangan pemerintah tersebut, Hakim MK mempertanyakan, masih mempertanyakan. Biasanya kalau saya lihat di MK, kalau para hakim banyak bertanya, itu berarti argumentasi masih belum plus, belum duduk nih persoalannya nih, belum duduk persoalannya ini. Nah, jadi saya lihat kemarin staf ahli pemerintah Pak John Arsal, ya, sepertinya masih berjuang nih, masih berjuang. Katanya kemarin kalau diberikan peluang itu akan merusak sistem perpajakan. Makanya yang mulia Profesor Saldi Isra mengatakan, apa aja yang dirusak? Ini tolong detailkan. Nah, apa aja yang dirusak katanya. Nah, ini harus dijawab. Nggak boleh beropini, tapi jawaban harus berdasarkan keadilan dan berkepastian hukum. Nggak boleh beropini, karena ruang MK ini, ya, nggak boleh beropini. Nah, ini sekarang bola panas sedang di kementerian bagaimana menjawabnya ini. Ini jawaban pemerintah ini kemarin, Pak. Masih perlu pertanyaan, ya. Jadi kalau memang ada penyalahgunaan dalam pelaksanaan Undang-Undang KUP, kemana orang mengadu nasib? Contoh soal misalnya, contoh soal, ada SKP sudah diterbitkan 5 tahun lebih. Wajib pajak nggak tahu 5 tahun itu sudah kedaluarsa. Dia ngajukan keberatan. Nah, apakah tidak bisa lagi dibatalkan? Datang DJP. Oleh karena Anda telah pernah mengajukan keberatan, sudah walaupun lewat 5 tahun nggak bisa lagi dibatalkan, maka berlakulah SKP itu. Kan kacau nih dalil seperti ini. Dalil apaan ini? Kan lucu. Loh, masa gara-gara wajib pajak salah keberatan berlaku SKP tersebut nggak bisa lagi dibatalkan? Ini dia. Ini Pak. Demikian Pak Awan. Terima kasih Pak. Oke, jadi DJP itu maunya pasal 36 ayat 1B ini hanya tentang materi, bukan tentang prosedur gitu Pak ya? 36 kata menurut pajak iya. Kementerian Keuangan iya, betul betul. Ya, artinya kalau WP-nya belum mengajukan keberatan, artinya kan materi belum dibahas. Oke, kami terima. Tapi Ya, kalau keberatan sudah pernah diajukan, berarti materi sudah pernah dibahas, maka kami nggak terima pasal 36 ayat 1B ini. betul. Tapi Pak, apakah ada PMK-nya yang ngomong gitu? Bahwa pasal 361B ini hanya untuk materi, bahwa pasal 361B ini adalah kelanjutan dari keberatan. Itu ada PMK-nya nggak Pak? Atau ada PR-nya atau apa gitu? Atau hanya opini? Sebentar Pak, kita potong sebentar ya. Bisa pause sebentar? Oke Pak, Potong. kita lanjut ke Pak Rey ya. Ya. Oke, kita lanjut ke Pak Rey dulu, sambil nunggu Pak Cuaca. Nah, jadi Pak Rey sebagai ahli hukum, bagaimana nih posisi undang-undang perpajakan sampai ke PMK-nya, sampai ke PR-nya, sampai ke bahkan sampai ke nota dinasnya deh. Ada nggak yang mengatakan bahwa pasal 36 ayat 1B ini khusus untuk material? Dan ada nggak yang mengatakan kalau sudah keberatan, maka pasal 36 ayat 1B ini tidak dapat dilaksanakan? Ada PMK-nya nggak begitu, Pak? Atau itu hanya opini? Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Awan. Jadi kalau kita bicara mengenai pasal 25 keberatan dan pasal 36 pembatalan, dulu sebelum ada PMK Omnibus itu ya, di 118, itu kan dipisah ya, untuk keberatan ada di PMK 9 ya, kemudian di pembatalan PMK 8 itu 2013, begitu ya. Nah, memang di dalam PMK itu disebutkan ya bahwa pembatalan itu diajukan apabila belum diajukan keberatan ya. Itu disebutkan di sana. Tapi tidak disebutkan Pak Awan secara gramatikal maupun tekstual bahwa itu hanya berkaitan dengan misalnya prosedur saja begitu ya. Nggak disebutkan gitu ya. Karena di pasal 26 keberatan itu kan memang diajukannya berkaitan dengan materi kan begitu. Sehingga kalau mau diajukan pembatalan lagi mengenai materi tidak bisa. Yang boleh hanya
adalah prosedural begitu ya. Itu tidak dituangkan secara tekstual maupun gramatikal. Yang ada hanya pembatasan saja, kan begitu. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa kalau kemudian pembatalan ini dibatasi, ya, maka pertanyaan menarik tadi yang harus dijawab dari Pak Cuaca adalah bagaimana kalau SKP yang diajukan keberatan itu sudah daluarsa penerbitannya, ya. Sementara WP-nya tidak paham dan tidak juga mengajukan langsung pembatalan karena kan Pak Awan tahu kan kurang lebih 70 juta wajib pajak di Indonesia itu mereka tahunya di pikiran mereka keberatan, keberatan dan keberatan kan gitu ya. Dan Mereka edukasi tidak dari JP gitu. mengajukan juga Pak. Jadi kalau misalnya ada SKP daluarsa, Pak, mereka tetap akan menganggap itu tidak daluarsa, Pak Awan. Mereka akan menganggap itu SKP-nya ya sah saja secara hukum, ya. Atau mungkin SKP yang diterbitkan tanpa kewenangan, ya. Itu juga persoalan di lapangan yang beberapa kali pernah terjadi. Nah, persoalannya kembali lagi karena Fiskus tidak pernah mengedukasi WP mengenai upaya hukum gugatan, mereka cuma tahunya keberatan, ya. Kami menemukan banyak contoh di lapangan, Pak Awan, kalau bertemu dengan kuasa, konsultan, bahkan karyawan, mereka dikit-dikit kalau nggak setuju keberatan gitu ya. Dikit-dikit keberatan gitu ya. Ya termasuk yang SKP daluarsa 5 tahun, mereka juga pasti akan mengatakan keberatan, ya. Tapi ketika itu diajukan keberatan, peneliti keberatannya kan tidak mungkin mengabulkan dengan membatalkan. Karena memang peneliti keberatan itu bukan dalam kewenangan untuk memeriksa proseduralnya, bukan memeriksa keabsahan dari SKP, tapi hanya memeriksa materinya saja. Betul. Ya, masalah itu daluarsa, masalah diterbitkan oleh pihak yang tidak berwenang, itu bukan kewenangan peneliti keberatan. Itu kewenangannya hanya sebatas mengenai materi. Apakah SKP misalnya nih contoh Pak Wan, kalau SKP-nya 10 miliar, apakah tetap 10 miliar, apa turun jadi 5 miliar, atau bertambah jadi 15 miliar? Itu saja sederhananya. Ya, tidak kemudian diperiksa siapa yang menerbitkan ini, apakah berwenang apa tidak, apakah kemudian kewenangannya sudah diberikan oleh Dirjen Pajak, apakah itu mandat, apakah itu delegasi, kan nggak sampai situ. Ya, apalagi yang berkaitan dengan lewat waktu 5 tahun. Kalaupun mereka sadar Pak Awan itu lewat waktu 5 tahun, ada dugaan ya, indikasi kuat, kan tidak mungkin jeruk makan jeruk. Mereka bilang, saya tahu nih lewat 5 waktu, ya tapi karena ini keberatan ya sudahlah, kita tutup mata saja. Kan begitu. Karena kan kami nggak berwenang untuk memeriksa itu, kami hanya berwenang untuk memeriksa materi. Meskipun peneliti keberatannya mungkin tahu, Pak Wan, ya, dan saya berkeyakinan mereka tahu, karena jam terbang mereka di situ, ya. Tapi karena nggak ada kewenangannya, ya mereka ya harus bertindak pura-pura tidak tahu. Tidak mungkin juga kan di dalam keputusan Dirjen Pajak yang ditandatangan oleh Kakanwil misalnya untuk keputusan keberatan itu kan mempersoalkan mengenai hal itu sangat tidak mungkin. Jadi fokusnya hanya materi saja dan keputusannya bersifat limitatif, ya menolak, mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya. Itu saja kan. Cuman 2 nomor Pak Awan kan. Kalau Pak Awan sering lihat keputusan keberatan, 2 nomor, nomor 1 dan nomor 2 dan 2 halaman selesai. Ya, kalau alasannya kenapa tidak ada, nanti diajukan lagi terpisah. Ya, itu permohonan alasan penolakan, ya. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah pasal 36 itu harusnya membuka ruang ya, membuka ruang terhadap upaya administratif yang diajukan oleh WP itu terhadap hal-hal yang belum diajukan oleh wajib pajak. Tadi sudah disampaikan oleh DPR ya, bahwa itu adalah upaya yang boleh dilakukan ya oleh wajib pajak. Jadi itu adalah kebebasan. Mau diajukan boleh, tidak diajukan juga boleh. Tapi tidak boleh dibatasi dengan syarat tadi, prerequisite tadi. Boleh diajukan apabila nggak ada ini. Boleh diajukan dengan syarat gitu ya. Boleh diajukan kalau istilah hukumnya Pak Awan sepanjang. Nah itu nggak ada gitu ya. Itu nggak ada. Jadi itu namanya bersyarat begitu ya. Itu yang tidak ada ya. Nah, jadi menurut saya
Itu yang harus dipahami ya kan oleh Dirjen Pajak dan juga Hakim Pengadilan Pajak. Saya perlu tambahkan Pak Awan ya. Ini kan sudah terjadi puluhan tahun ya. Kalau kita bicaranya undang-undang pengadilan pajak bagi para hakim ya, tentu perkara ini kan siogianya itu pernah juga mungkin ya Pak Cuaca diajukan ya, mungkin bukan oleh Pak Cuaca mungkin ya beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi karena mindsetnya sama, ya sudah. Ya putusannya tadi yang Pak Cuaca bilang, kalau nggak tolak NO kan gitu ya. Nah mungkin kabulnya baru sekarang. Kalau dulu ya kalau nggak NO ya tolak gitu, ya kan? Nah tapi yang saya mau ingatkan adalah atau yang saya mau sampaikan adalah Undang-Undang KUP ini kan berlaku tahun 83, diundangkan tahun 83, mulai berlakunya tahun 84 ya. Kalau kita merujuk ke tahun sekarang, berarti kan sudah kurang lebih 43 tahun ya. 43 tahun ini fiskus dan hakim kan mempunyai pemahaman yang perlu diluruskan ya, perlu diluruskan tadi ya. Atau kalau hakim dan dirjen pajak berpendapat bahwa mereka benar, maka seharusnya dirjen pajaklah yang pertama mengusulkan kepada DPR supaya pasal 36 itu dihapus demi memberikan kepastian supaya tidak ada lagi ruang, Pak Wan. Hanya pasal 25 saja. Jadi pasal 25-nya dalam pengajuan keberatan itu memeriksa semuanya sekaligus. Tidak hanya materi. Ya. Jadi materinya boleh, formalitasnya boleh. Tapi kan sekarang tidak kan, ini kan dibatasi pasal 25-nya hanya untuk materi saja. Jadi kalau sudah daluarsa SKP-nya 5 tahun, diperiksanya di mana? Ya, kalau SKP-nya diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, diperiksanya di mana? Iya. Ya kan? Nah, tidak mungkin di keberatan kan, Pak Wan? Nah, tapi kalau DPR dengan Presiden mau, ya silakan direvisi Undang-Undang KUP-nya, pasal 25-nya, agar pemeriksaan itu terhadap permohonan keberatan diperiksa terhadap semua aspek, bukan aspek materi saja, tapi juga aspek kualitas. Ya. Nah, jadi jangan kemudian normanya itu ada, tapi menjadi mandul begitu ya. Nah, ini saya sering menggunakan bahasa awam supaya mudah dimengerti. Jangan sampai pasal 36 itu menjadi ompong kalau taring, gitu ya Pak Cuaca ya. Ya, betul. Nah, kan ompong ya, ada taringnya tapi tidak ada manfaatnya. Nah, jadi menurut saya memang perlu diuji nih, dan kita perlu memberikan apresiasi kepada Pak Cuaca untuk membuktikan ini. Ini salah penerapan atau salah norma hukumnya. Ya, jadi kalau saya menyebutkannya begini, ini yang salah ini adalah legal substance-nya atau legal structure-nya, ya, norma hukumnya atau SDM-nya, ya, orangnya yang salah menerapkan hukum. Ya, ini harus dibedakan. Makanya Friedman mengatakan hukum yang sempurna itu kan harus ada legal culture-nya, legal substance-nya, dan legal structure-nya. Kalau legal structure itu adalah peraturan perundang-undangannya, norma hukumnya, legal structure-nya itu adalah orangnya, ya pejabatnya, SDM-nya. Nah, kalau legal substance-nya itu peraturan perundang-undangan. Nah, yang mau diuji ini yang salah yang mana nih? Orangnya atau peraturannya? Ya, kesalahan normanya ya atau kesalahan implementasinya. Itu Iya. yang mau diuji kan. Dan menurut saya ini cukup baik ya supaya ada kepastian hukum ya. Nah, menggabungkan keduanya itu adalah kesalahan fatal dan itu gagal paham yang sangat ekstrim. Tidak boleh menggabungkan legal structure dengan legal substance ini. Keduanya harus dipisah. Makanya perlu dibuktikan ini yang salah yang mana. Orangnya atau peraturannya, Pak Awan. Ya, begitu. Saya tambah sedikit, Oke. Kawan. Siapa? Bagaimana Ray ini tadi mempertanyakan apakah memang legal structure-nya atau memang legal apanya tadi, Pak? Legal Substance. substance-nya. Ya, Ya. begini. Pandangan saya nih, pendapat nih ya. Di PMK 11824 ini mengatakan permohonan pengguna pembatalan tidak dapat diajukan sepanjang sudah diajukan keberatan. Ya. Jadi permohonan. Jadi kalau membaca permohonan itu ada pasti substansi alasan. Ya, alasan. Tanpa alasan dia bukan sebuah permohonan. Oke. Demikian juga keberatan.
pasti juga ada alasannya. Jadi kalau dua judul ini, permohonan dan keberatan tadi, dibaca dengan substansinya, maka substansi permohonan, artinya adalah substansi permohonan tidak bisa diajukan sepanjang substansinya sudah diajukan keberatan. Itu maknanya. Jadi terhadap substansi yang sama, tidak bisa lagi. Kalau substansi yang berbeda, ya tidak terkena larangan itu. Itu sebenarnya. Jadi kembali kepada eh, apa yang disampaikan oleh Pak Rey, SDM-nya Pak, saya rasa. SDM-nya. PMK-nya benar itu. Cara membacanya yang salah itu tadi. Implementasinya. Ini yang salah. Demikian. Terima kasih Pak. Oke, siap. Makasih Pak Rey, makasih Pak Cuaca. Nah, kita lanjut ke Pak Cuaca nih. Jadi, menurut Pak Cuaca, bagaimana nih pendapat Bapak tentang terhadap keterangan pemerintah tadi itu, yang katanya kalau diberikan peluang nanti merusak sistem. Nah, itu gimana tuh Pak pendapatnya Pak Cuaca? Ya, kami cukup mendalami makna pasal 361B ini. Cukup mendalami, ya Pak. Ya. Tidak merusak sistem. Tidak. Ini kalau nanti dicari-cari alasannya itu beropini. Beropini tidak boleh beropini. Kalau alasan opini dibawa ke ruang persidangan MK, maka dihasilkan nanti opini juga hukumnya. Ini enggak begitu. Jadi tidak akan merusak sistem dan saya yakin itu maaf ya Pak John Arsal nggak sanggup menjawab itu. Nggak sanggup. Dan ini sudah beredar secara di grup-grup WA ya, nggak akan sanggup menjawab itu. Jadi artinya udah terlanjur mempertahankan yang salah. Itu satu. Nah, yang kedua, DPR mengatakan itu upaya tambahan. Lalu pemerintah mengatakan itu upaya pilihan. Jadi dua pembentuk undang-undang yang saling bertentangan. Bagaimana, apa yang akan dirasakan oleh wajib pajak? Nah, misalkan MK memutuskan terhadap permohonan ini, MK memutuskan berpihak kemana nih? Ke DPR kah atau ke pemerintah kah? Kan dua pembentuk undang-undang ini. Udah berbeda jawaban ini. Jadi pemerintah juga kalau berseberangan dengan DPR berarti pemerintah akan mengkanter lagi pendapat DPR. Nah, ini bagaimana ini gejolak hukum ini? ini Pak Wan. Ya. Oke, baik. Makasih Pak Cuaca. Kita lanjut lagi nih ke Pak Rey. Menurut Pak Rey ini, apakah pemerintah kemarin itu sudah dapat memenuhi nih pertanyaan-pertanyaan dari Hakim MK ya, dalam konteks memberikan kepastian hukum dan ya kalau tidak sekedar beropini saja gitu ya, dalam konteks memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Ya, terima kasih Pak Wan. Jadi waktu saya coba mengamati persidangan tersebut kemarin itu ya, yang tadi Pak Wan katakan pemerintah sudah mangkir satu kali gitu ya. Pada kali yang kedua hadir dan kemudian juga saya mencermati persidangannya. Ketika mereka hadir, ya tentu disebutkan tadi perwakilan pemerintah, ya Pak John Arsal tadi membacakan Pak ya keterangannya. Saya rasa kalau membacakan, ya semua orang bisa membacakan lah ya. Itu bukan sesuatu yang luar biasa begitu ya. Tapi yang menarik untuk dicermati adalah ketika pertanyaan itu diajukan, justru jawabannya tidak langsung seketika, spontan. Padahal dia adalah wakil pemerintah dan bisa dikatakan ahli. Kalau saya tidak salah, beliau itu adalah direktur ya, direktur peraturan perpajakan atau apa ya, mungkin kalau saya tidak salah begitu ya. Artinya, beliau sangat hatam sekali di bidang peraturan, ya. Kalau kemudian beliau mau disetarakan sebagai ahli pun bisa sebenarnya, kan begitu. Tapi ketika ada pertanyaan ya dari Prof. Eni dan juga ada pertanyaan dari Prof. Saldi, ya itu kan juga tidak bisa langsung dijawab. Tapi dijawabnya secara tertulis yang saya dengar begitu ya keterangannya. Dan itu sangat disayangkan. Dan ini menurut saya ini mendegradasi kapabilitas dan kapasitas pemerintah, ya. Jadi kalau MK itu kan persidangan yang sangat luar biasa ya, bukan hanya praktisi saja yang hadir di sana, akademisi mahasiswa juga kan selalu banyak belajar dari putusan MK. Kenapa? Karena pertimbangan hukumnya nggak seperti kayak pertimbangan hukum, ya mohon maaf ya, seperti PN gitu ya, apalagi PP gitu ya, pengadilan pajak begitu ya. Kadang-kadang pertimbangan hukumnya cuma 2 paragraf gitu.
Ya, bukan 2 lembar ya, 2 paragraf gitu. Nah, jadi sangat disayangkan kalau kemudian beliau itu tidak langsung memberikan tanggapan atau memberikan jawaban, padahal materi yang dipersoalkan itu adalah materi yang menurut beliau, beliau yakin betul bahwa ini adalah pembatasan begitu ya. Seharusnya kalau dia yakin itu pembatasan, ya bukan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Cuaca tambahan atau kebebasan kalau saya menyebutnya, harusnya dia bisa langsung berargumentasi di situ, ya bisa menjawab, nggak perlu dibawa pulang itu pertanyaan. Kalau saya nggak salah 2 pertanyaan itu nggak perlu, ya kan? Karena memang itu bukan oleh-oleh kan. Ini kan forum untuk kemudian membuat terang suatu perkara dan mengedukasi publik. Ya, jadi bagi saya tidak ada manfaatnya juga dibawa pulang gitu ya. Lalu dibawa pulang kemudian diberikan keterangan tertulis. Ya, ini sering terjadi ya, Pak Awan ya. Kalau di pengadilan pajak juga begitu. Kadang-kadang kalau mereka bersidang mewakili Dirjen Pajak, mereka selalu mengatakan nanti kami akan sampaikan persidangan berikutnya. Kan begitu ya. Jadi majelisnya juga udah keburu lupa kan begitu. Nah, alangkah baiknya pada waktu itu perwakilan pemerintah itu menjawab Pak Awan secara gamblang gitu ya. Kita akan dengarkan gitu loh dan itu ditranskrip. Itu hebatnya MK itu kan langsung ditranskrip. Tapi kalau di pengadilan lain apalagi PP kita mentranskrip kita sendiri gitu loh. Diri kita sendiri gitu ya karena nggak disiapkan gitu loh. Nah, jadi itu sangat penting dan sangat bermanfaat, ya terutama untuk tujuan edukasi. Tapi yang saya dengar dan saya cermati itu tidak bisa dilakukan. Saya terus terang harus memberikan penilaian, ya itu sama seperti kalau kita menguji mahasiswa yang akan mendapatkan gelar magister atau doktor, dia harus siap, ya kan dengan pertanyaan itu gitu ya. Apalagi dia yang mewakili pemerintah gitu. Saya yakin pemerintah tidak mengutus orang yang tidak siap. Betul ya Pak Cuaca dan Pak Awan. Pasti pemerintah mengirimkan orang yang best of the best, Iya, yang terbaik kan begitu. iya, Nah kalau best of the best masa 2 pertanyaan itu harus dibawa pulang, ya kan? Nah menurut saya itu kurang kurang pas gitu ya. Ya kan kalau dia yang terbaik harusnya dia bisa langsung jawab. Ya itu yang saya catat Pak Awan yang pertama. Nah yang kedua ya perwakilan pemerintah juga tidak bisa menjelaskan kenapa pemerintah berbeda dengan DPR. Nah, ini juga yang saya cermati kok tidak ditanggapi. Ini lagi-lagi kayak persidangan di pengadilan pajak ya, sekedar angin lalu saja. Ya, apa yang dipersoalkan tapi tidak diberikan apa namanya? Diberikan tanggapan oleh lawan begitu ya. Ya, apalagi kalau materi itu sangat sensitif. betul. Misalnya materi target penerimaan pajak itu ya dianggap angin lewat saja. Tapi tidak diberikan tanggapan begitu ya. Nah, tadi seperti Pak Cuaca bilang kan tidak boleh beropini. Rusaknya di mana? Nah, harusnya paling tidak beliau sudah bisa menyampaikan satu saja alasan. Nggak usah dibawa pulang semua. Ya kan? Satu saja alasannya. Kalau dia punya 10 alasan, masa nggak inget Pak satu pun juga. Ya kan? Ini kan terlalu ekstrim gitu loh Pak. Ya kan? Kalau mahasiswa mencermatinya, ya apalagi mahasiswa doktor, ini kita bisa menilai kualitasnya. Ya bisa menilai. Jadi yang disesalkan ya yang tentunya kami sesalkan juga terutama dari organisasi profesi yang tentu mengamati terus dinamika peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan adalah kenapa tidak ditanggapi perbedaan itu antara pilihan dan tambahan, antara pembatasan dengan kebebasan. Kenapa tidak ditanggapi? Ya. Jadi ada dugaan masyarakat itu menganggap ya sebenarnya mereka itu asal asbun saja kan begitu loh. Kalau mau dinarasikan bahasa awamnya, yang penting asal bunyi saja. Tapi ketika dikuliti secara detail tidak bisa dipertahankan. Nah, ini kan kalau mahasiswa itu nanti nggak lulus ini sidang disertasinya, gitu ya. Kan Hmm. ya, jadi harus bisa mempertahankannya. Jadi saya mau katakan forum yang sangat baik ini tidak digunakan secara maksimal. Ya, padahal disitulah momennya. Tapi tidak digunakan oleh perwakilan pemerintah. Dan lagi-lagi, ya, pembatasan dan kebebasan pilihan dan tambahan itu kenapa berbeda antara pemerintah dan DPR tidak disinggung. Satu kata pun tidak disinggung. Hmm. Ya, nah ini menandakan bahwa sebenarnya mereka tidak siap untuk memberikan keterangan. Jadi yang penting asal ada keterangan. Nah itu sangat disayangkan ya.
Jadi ini juga menjadi catatan kami juga nih dari P5I untuk memberikan tanggapan, begitu ya. Nah, seorang yang dianggap sebagai think tank, tapi tidak bisa memberikan tanggapan itu di muka publik ya, di hadapan mungkin kurang lebih 70 juta wajib pajak. Ya, kan ini sangat disayangkan. Betul. Ya, mungkin sementara itu, Pak Wan. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey, makasih Pak Cuaca. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini dapat terang benderang nih. Tapi sudah terang sih dari DPR sudah terang juga. Nah, ini sebagai penutup dah. Mungkin satu persatu dari Pak Cuaca dahulu nih. Menurut Pak Cuaca, jadi bagaimana nih kira-kira dampak dari pendapat DPR ini terhadap gugatan-gugatan yang sedang berlangsung di Pengadilan Pajak saat ini maupun yang akan datang? Silakan Pak Cuaca. Ya, terima kasih Pak Wan. Memang kami mengajukan pembatalan, lalu dikembalikan, pengembalian ini sedang digugat di Pengadilan Pajak. Jadi, pengembalian ini dikembalikan bersama permohonan. Ya, bersama permohonan pembatalan. Dikembalikan. Nah, dengan merujuk kepada DPR tersebut, berarti kan harus bisa, berarti salah itu pembatalan. Salah itu pengembalian. Pengembalian, salah. Berarti harus dibatalkan. Artinya apa? Harus diterbitkan keputusan. Sudah lewat waktu lah. Permohonannya sudah dikembalikan ini. Oleh, oleh Dirjen Pajak sudah dikembalikan permohonan pembatalannya. Berarti jatuhnya nanti lihat waktu 6 bulan. Dibatalkanlah nanti semua SKP ini. Kan banyak itu sedang kita ajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Dibatalkanlah. Udah lewat 6 bulan. Dan eh, diterbitkan misalkan keputusan atas permohonan pembatalan itu, sedangkan apa dasar diterbitkan keputusan sedangkan permohonannya pun sudah dikembalikan? Nah, kan ada itu keputusan. Berdasarkan permohonan ini diterbitkan keputusan ini. Sedangkan permohonan ini pun sudah dikembalikan. Berarti nggak bisa lagi diterbitkan keputusan. Akibatnya kesalahan DJP mengembalikan itu, ya, yang telah merugikan wajib pajak tadi, terlewatkan 6 bulan. Ini akibatnya. Pasal 361D dikabulkan. Ini akibatnya. Kan ini akibat kekeliruan. Kekeliruan. Jadi dikabulkan bukan dengan apa ya? Dikabulkan bukan dengan penalahan terhadap alasan pembatalan, tapi dikabulkan karena undang-undang daluarsanya. Ini dia. Nah, itu akibatnya bagi saya lihat dampak pendapat DPR ini terhadap gugatan-gugatan yang sedang berlangsung di Pengadilan Pajak. Demikian Pak Wan. Mungkin Pak Rayu juga lebih lagi bagaimana kira-kira dampaknya ini kan. Baik, terima kasih Pak Cuaca, luar biasa ya. Ini sih arahnya sudah jelas seperti teman-temannya DPR sudah jelas arahnya, sedangkan pemerintah ini masih kacau balau beropini-opini saja. Jadi MK kalau waras ya harusnya ikuti yang benar ya. Kalau ikuti yang benar, maka ini akan menjadi sebuah presiden yang luar biasa penting bagi perkembangan dunia persilatan pajak di Indonesia ya. DJP tidak boleh lagi sembarangan beropini, sembarangan mengembalikan surat-surat dan akan berakibat pada batalnya SKP itu sendiri tanpa perlu kita bahas lebih lanjut, itu malah malah merugikan sekali bagi si DJP. Tapi ya itulah konsekuensi dari perbuatan suka-suka hatinya dia. Nah, sekarang sebagai penutup nih, silakan kepada Pak Rey nih, bagaimana pendapat Pak Rey kira-kira dampak pendapat DPR ini terhadap gugatan-gugatan yang sedang berlangsung di PP dan juga gugatan berikutnya? Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Wan dan Pak Cuaca. Kembali lagi tadi saya mau menekankan bahwa upaya administratif pembatalan ini adalah kebebasan, bukan pembatasan. Ya, kalau ini diajukan lalu kemudian dikembalikan, secara normatif yang bisa mengembalikan itu kan tidak terpenuhinya syarat formil. Misalnya lewat waktu, begitu ya. Kemudian pemohonnya tidak berwenang. Nah, sekarang ini dikembalikan karena alasan sudah diajukan pasal 25. Ya. Ini yang menjadi menarik nih.
Ya, yang menjadi menarik itu adalah dikembalikan karena sudah pernah mengajukan. Padahal materinya berbeda. Nah, masalahnya adalah ketika dikembalikan, dia Fiskus atau DJP hanya menyampaikan ya surat yang isinya ini bukan keputusan, ya, ini dikembalikan karena sudah pernah diajukan keberatan. Tapi tidak dijelaskan ya bahwa ini dikembalikan karena sudah diajukan keberatan dan materinya sama, kan tidak dijelaskan di sana. Dia hanya mengembalikan saja, Ya, betul. gitu ya. Nah, ketika dia tidak menjelaskan ya kan bahwa ini adalah sudah materinya sudah semua diperiksa di keberatan ya, maka sebenarnya Fiskus itu atau Dirjen Pajak tidak boleh mengembalikan ya. Nah, karena alasan pengembalian itu adalah syarat formal ya. Syarat formalnya tadi saya katakan salah satunya tadi ya, tidak berwenang, kemudian sudah lewat waktu. Sementara yang dipersoalkan ini adalah mengenai materi yang berbeda. Ketika dia mau mengembalikan, nah seharusnya Direktur Jenderal Pajak itu mengembalikan dengan alasan apa? Bukan alasan umum, alasan khususnya apa? Ya, karena materinya sama atau beda. Nah, ini yang harus ditegaskan, ya. Jadi bukan sekedar sudah pernah ngajukan keberatan. Iya, tapi alasannya apa? Ada WP yang nggak paham juga mengajukan keberatan tapi mempersoalkan mengenai formalitas. Bisa jadi kan kalau WP-nya nggak paham. Nah, oleh karena itu perlu diuji, perlu dipertegas maksud saya, dipertegas di dalam surat itu, dikembalikan karena mengenai permohonan keberatan PPh Badan sudah diuji misalnya. Ya, jadi harus ada sebenarnya pengantarnya. Jadi kalau ketika itu disampaikan tanpa pengantar itu, ya, maka alasan pengembaliannya tidak beralasan hukum. Ya, tidak beralasan hukum. Dia tidak boleh mengembalikan itu. Ya, makanya tadi Pak Cuaca mengatakan pasti itu akan diajukan gugatan. Itu namanya juga keputusan pengembalian, ya. Nah, itu bukan keputusan penolakan karena tidak dilakukan penelitian, hanya diterima dikembalikan lagi. Tapi tetap itu basicing memang bisa diajukan gugatan, itu namanya keputusan pengembalian. Tapi yang saya mau katakan adalah karena mindset Dirjen Pajak dan Hakim Pengadilan Pajak itu hampir-hampir mirip, jadi pemahaman dikembalikan itu menjadi kabur karena tidak spesifik. Ya, harusnya dikembalikan karena apa spesifiknya? Ya, ini yang harus dipertegas di situ. Dikembalikan karena apa? Karena sudah pernah diajukan keberatan, iya. Ya, apakah itu formalitasnya atau materialitasnya? Nah, kalau tidak ada penegasan, maka kembali lagi, ya permohonan itu dianggap telah diterima dan harus diberikan keputusan dalam waktu 6 bulan. Ya, dan ketika tidak diberikan keputusan, ya maka berlaku prinsip fiktif positif kan? Ya, demi hukum dengan lewatnya waktu harus dikabulkan. Ya, nah sehingga dengan demikian ketika dikembalikan tanpa penjelasan yang spesifik, maka harus dikabulkan permohonannya. Nah, itu sebabnya banyak sekali upaya hukum yang mungkin sedang berjalan sekarang di pengadilan pajak, ya. Tapi karena mindset hakim pengadilan pajak ya mungkin beti-beti dengan Dirjen Pajak, maka diperlukan juga Pak Cuaca di sana ahli untuk menjelaskan kembali, ya. Karena kalau tidak pemahamannya akan ya beda-beda tipis Pak Awan, ya kan? Beda-beda tipis tadi, ya. Karena ya kedua lembaga ini kan hampir-hampir sumbernya sama, ya. Produk-produk SDM-nya itu sama sumbernya. Jadi memang diperlukan tambahan informasi dari ahli ketika nanti bersidang di pengadilan pajak berkaitan dengan gugatan tadi yang Pak Cuaca sebutkan tadi itu. Karena kalau tidak, mindsetnya sama, sesederhana itu, bahwa itu adalah pembatasan bukan kebebasan, bahwa itu adalah pilihan bukan tambahan. Ya, nah itu yang perlu diperluas ya. Ya, karena mungkin membaca putusan MK pun nantinya Pak Awan yang jumlahnya saya yakin ratusan halaman, mungkin juga hakim pengadilan pajaknya antara tidak punya waktu, tidak mau membaca atau tidak paham membacanya kan kita nggak tahu juga. Tapi setidak-tidaknya untuk mempermudah atau membantu mereka perlu juga dibantu untuk menghadirkan ahli ya supaya mindset mereka itu terbuka bahwa ini adalah kebebasan dan ini juga adalah tambahan, bukan pilihan, apalagi pembatasan. Begitu, Pak Wan.
Oke, siap. Terima kasih Pak Rey, luar biasa informasinya ya. Kita terakhir deh minta kepada Pak Cuaca, apa nih Pak pesan dan nasihat untuk DJP ini ya. Kalau Pak Dirjen datang, Pak Cuaca tolong kasih saya nasihat dong. Nasihatnya apa nih Pak buat Pak Dirjen nih supaya DJP bisa lebih baik, wajib pajak juga dapat keadilan Pak. Silakan Pak Cuaca. Ya, terima kasih Pak Awan. Bagi saya secara pribadi, bagi saya ya, SKP itu sensitif sekali. Hati-hati SKP. Ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Rey tadi, legal structure, petugas SDM harus cermat, nggak boleh lalai, bahaya. Dengan kelalaian bisa batal itu SKP. Di mana padahal awal-awalnya pemeriksa sudah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melakukan koreksi. Batal karena kelalaian oleh SDN. Harus cermat, hati-hati. Itu satu ya. Kemudian banyak-banyaklah belajar hukum. Jangan hanya belajar akuntansi lagi. Jangan hanya belajar akuntansi. Ya. Belajar banyak hukum. Nah, ini dia. Karena pajak ini adalah hukum sebenarnya. Hukum dia. Nah, itu pesan-pesan kami, Pak. Kasihan nanti, ya. Sudah ditetapkan batal gara-gara kelalaian. Nihil. Nah, ini dia. Nah, dan kemudian segala prosedur dan ketentuan harus dipenuhi. Ya. Tentang pelimpahan kewenangan. Cap 305 sekarang. Kalau memang Dirjen Pajak tidak sanggup sendirian menerbitkan SKP, ya, itu dijelaskan di undang-undang lah. Jangan melalui Cap. Di undang-undang dikatakan, ya, saya delegasikan undang saya untuk ini, seterusnya. Di dalam undang-undang. Jangan pakai Cap 305. 305 ini kan bukan undang-undang. Sedangkan legal standing wajib pajak itu undang-undang. Masa Cap diadu dengan undang-undang? Kelas berat dengan kelas ringan. Cap itu 305 ya. Kelas ringan lah, kelas bulu kalau main ring tinju tadi. Wajib pajak itu kan kelas berat. Ya, nggak bisa. Makanannya kelas berat, diberikan kelas ringan. Nggak punya tenaga kelas ringan tadi. Cacat hukum. Nah ini dia. Demikian pesan-pesan kami Pak Awan. Ini Baik, terima kasih Pak Cuaca, terima kasih Pak Are ya. Ini kita wajib pajak dituntut untuk patuh pada prosedur. Semua prosedur kita mesti patuh. Gara-gara salah prosedur satu aja wajib pajak bisa kena miliar-miliaran ya. Sedangkan DJP itu santai banget melanggar prosedur ya. Hanya dengan nota dinas saja bisa membatalkan prosedur. Oke, Ya. terima kasih Pak Cuaca, terima kasih Pak Are. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Silakan ditonton berulang-ulang karena ini eh, betul-betul sebuah gebrakan teman-teman ya bagi dunia persilatan perpajakan di Indonesia yang belum paham. Nah, nonton lagi berulang-ulang karena kalau orang hukum ini pasti paham teman-teman ya. Ini betul-betul sebuah gebrakan. Terima kasih Pak Cuaca, terima kasih Pak Rey. Kita Terima jumpa kasih. lagi Pak di podcast Terima berikutnya Pak. kasih Pak Awan, Terima kasih terima Pak. kasih Pak Rey. Terima kasih. Oke. Terima Terima kasih. kasih Pak Wan, Pak Cuaca. Terima kasih, terima Nah. kasih.